Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi, terutama saya bisa bertemu dengan ikhwah semuanya yang berbahagia, dan terima kasih telah berbagi kehangatan persahabatan, dan ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah umum kita pahami adalah salah satu untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. Wajabat mahabbati, kata Rasulullah SAW, wajib orang mendapatkan cintanya Allah SWT, yakni siapa yang saling mencintai karena Allah SWT, al-mutahabbina fiyya, kata Rasulullah. Dan tentu momen kita hari ini adalah, terutama bagi saya pribadi, adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan karena saya bertemu dengan saudara-saudara saya sesama Islam, saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah SWT. Jujur saja saya tidak mempersiapkan akan ngasih tausiah. Seingat saya hari Jum'ah yang mau pengajian, Pak. Jadi tadi kalau tidak dibaca SMS-nya Pak Aiman, Pak Ekroman, mungkin saya tidak ke sini karena maunya nganterin sama teman-teman tadi. Namun sebelumnya niatan kami ke Australia sebenarnya adalah berangkat dari penunjukan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 2 universitas yang ditunjuk untuk dicoba, diusahakan di wilayah Kementerian Agama untuk menjadi universitas yang maunya biar punya standar internasional, kira-kira gitu, atau world class university katanya. Meskipun tidak tahu apa world class uni itu. Yang dipilih kebetulan YIN Jakarta, UIN Jakarta sama UIN Malang. Wallahu alam kenapa kok tidak UIN Jogja. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat lebih jujur, UIN Jogja sebenarnya yang jauh lebih tepat ke sana. Tapi alhamdulillah yang dipilih adalah UIN Malang. Berkenaan dengan itu, maka kita disuruh untuk memperbanyak jaringan, networking, terutama dalam usaha meningkatkan research quality di kampus kami. Kebetulan kemarin sudah ada kunjungan dari Latrobe Uni yang berusaha untuk bangun kerjasama dengan kita, dan saya kesini adalah dalam rangka untuk mencoba memetakan lagi kira-kira kerjasama apa nanti yang bisa kita lakukan antara UIN Malang dan Latrobe Uni, kira-kira kayak begitu. Dan mungkin di bulan Maret nanti baru Pak Rektor akan ke sini kemungkinannya. Semoga saya diajak lagi. Mboten ngertos tasih. Kira-kira itu sebenarnya motivasi utamanya ke sini. Apa nih gitu. Saya tidak tahu mau bicara apa ini. Mungkin yang saya ingat masih ceramah diskusi kita di surau kita kemarin berkenaan tentang apa kemarin itu? Setan, ya, tentang trik-trik setan. Saya mungkin hanya melanjutkan itu dengan melihat di surat Al-A'raf mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-A'raf ayat 10. Mulai ayat 11 insya Allah, hanya secara singkat saja. Kemarin di surau kita membahas satu peringatan dan wasiat Allah SWT yang diletakkan di dalam surat Yasin setelah Allah bercerita tentang kondisi di hari kiamat ketika orang dibedakan antara orang muttaqin dan orang mujrimun. Kemudian Allah mengingatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku wasiati, kira-kira kayak itu. Bukankah sudah aku wanti-wanti, bukankah sudah aku kasih peringatan dari dulu, jangan nyembah setan wahai anak cucu Adam.
Dan perintah menyembah setan ini, larangan untuk menyembah setan atau wasiat dari Allah SWT agar kita tidak menyembah setan, ini menarik kalau kita renungkan. Karena dia datang dari Allah SWT yang mewanti-wanti kita untuk sungguh-sungguh kita jangan sampai mengikuti langkah setan. Dan perintah itu persis, dan wasiat itu persis direkam setelah Allah bilang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alamahat ilaikum ya bani Adam. Meneruskan ini mungkin kita sekarang lihat di Al-A'raf. Saya baca secara singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ayat ini berkenaan tentang periodisasi penciptaan kita. Allah SWT menyatakan walaqad khalaqnakum. Allah menyebut dirinya sendiri. Prinsip utama di dalam Al-Quranul Karim, jika nama Allah SWT disebut, berarti pekerjaan itu mulia. Allah membuat kita ini, menciptakan kita ini sebuah kemuliaan. Dan Allah ngasih kehormatan kepada kita. Karena itu misalnya banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran misalnya menyatakan bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam misalnya. Dan pekerjaan Allah membuat kita ini juga sebuah yang mulia. Dan yang pertama harus kita ingat adalah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Mungkin gini untuk mudahnya. Kalau kita mengenal Afandi sebagai seorang pelukis, terus Afandi bilang, aku yang bikin lukisan ini. Kesan yang harus muncul dari kita ini great work. Ini karya yang sangat besar. Ini peristiwa yang sangat agung karena Afandi yang membikin. Allah bilang walaqad khalaqnakum. Ditambahi dengan sumpah, sungguh aku yang menciptakan kalian semuanya. Dari awal sebenarnya yang harus muncul di perasaan kita bahwa kita ini ciptaan Allah SWT. Yang dibikin oleh zat yang tidak ada duanya di dunia ini. Yang maha kuasa, maha rahman, maha sayang, dan segala macamnya. Allah tidak hanya khalaqnakum, setelah Allah nyiptain kita, lanjutin karena di ayat ini menggunakan kata thumma yang menunjukkan ada periodisasi. Setelah Allah membikin kita, ciptain kita, Allah bilang summa sawwarnakum. Kemudian Allah bentuk kita. Allah desain kita dengan bentuk yang paling sempurna, masing-masing dari kita. Karena itu kalau kita melihat kemarin di Indonesia rame tentang Miss World, dalil untuk pengharaman Miss World sebenarnya ayat ini sudah cukup. Kenapa? Karena begini, kalau misalnya Allah itu di ayat ini tidak hanya nyiptain kita, Allah yang mendesain kita, bahwa hidung saya tidak harus mancung seperti orang Arab, this is the best menurut Allah SWT. Karena itu yang terbaik menurut saya. Kenapa saya ditinggikan semacam ini? Itu sawwarnakum, Allah yang bikin. Semuanya yang bikin Allah SWT. Sekarang kira-kira begini, kalau pekerjaannya ini Allah yang bikin kita, desain kita, kemudian manusia nilai ini lebih baik dari yang sini lebih baik dari sini. Kira-kira menurut akal kita keplek nama boten nih kira-kira. Kalau misalnya Afandi melukis 3 karya dengan modelnya macam-macam, kita yang tidak punya ahli kemudian bilang sing iki elek iki, yang ini baik. Kira-kira Afandi sindir kon sapa? Samalah dengan very expert di bidang perkayuan misalnya. Terus saya bilang, Fer, ini jawab ngene, Fer. Sopo awakmu? Kira-kira kalau Firgan bilang gitu. Punya bidang expertise apa kok ngingatin saya? Kira-kira gitu. Lihat sombongnya manusia dan congkaknya manusia, tidak beradabnya manusia. Manusia yang Allah bilang laqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Kemudian kita judging yang ini you miss universe, yang ini you jelek, yang ini dan segala macamnya. Apa yang mau dibentuk dari ayat ini? Yang pertama, bahwa kita ciptaan Allah SWT. Kita kreasi terbaik Allah SWT. Dari seluruh entire creatures dari Allah SWT, kita yang terbaik. Kita yang the best. Dan Allah desain kita. Sehingga paling tidak yang pertama, kita ini harus merasa mulia sebagai makhluk Allah SWT. Dibanding apapun, saya termasuk iblis, termasuk setan. Tapi yang menarik nanti Allah ngingatin sama kita, meskipun kita mulia, tapi ternyata banyak walaqad adalla minkum jibilan katsira. Banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyembah setan. Ini kan tidak masuk akal sekarang, diciptakan oleh Allah. Gampangnya ginilah, semua ciptaan itu mengandung unsur
dari penciptanya. Kalau saya ngarang puisi, maka sebagian diri saya ada dalam puisi itu. Karena puisi itu sebenarnya adalah aktualisasi diri saya di dalam puisi itu. Maka orang akan menilai puisi saya adalah cerminan diri saya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT. Saya tidak akan berkata bahwa di dalam diri kita ada cerminan Allah, boten. Tapi dibanding ciptaan yang lain, kita ciptaan yang terbaik. Karena itu kita memiliki banyak hal. Kita bisa sayang, tetapi tentu saja beda sayang kita dengan Rahman-Nya Allah. Kita bisa sombong, tapi tentu saja sombongnya kita beda dari sombongnya Allah. Tapi kalau kita banding dari seluruh makhluk yang memiliki dua sifat Allah, Jalaliyah dan Jamaliyahnya Allah secara utuh manusia. Kalau kita melihat lautan yang begitu kuat dengan demburan ombaknya, atau melihat gunung yang menjulang dengan ledakannya, atau melihat gempa bumi yang besar, yang kita ingat dari Allah, ya, atau kalau orang dalam dunia akhlak misalnya menyebut tajallinya Allah atau manifestasinya quote in quote Allah, kalau kita mengingat Allah kemudian yang kita ingat adalah sifat jalalnya Allah, sifat keagungannya Allah. Kalau kita melihat misalnya ada gunung yang begitu besar, subhanallah, yang kita kagumi adalah kebesarannya. Tapi begitu kita melihat misalnya kelembutannya, ada angin yang spoi-spoi dan segala macam, yang kita ingat adalah kejamaliyahnya Allah. Satu sisi sifat Allah yang lain. Tapi dalam diri manusia dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kita bisa melihat aspek jamalnya Allah dan jalaliyahnya Allah pada jenis ciptaan Allah yang bernama manusia. Karena itu Allah bilang sanurihim ayana fil afaki wa fi anfusikum. Wa fi anfusi, kita dalam diri kita. Allah lihat kamu akan melihat the sign of God. Kamu akan lihat tanda-tanda Allah. Maksudnya kalau kita ngerenungin benar, kita akan sampai kepada Allah. Di mana? Di seluruh alam semesta ini dan di dalam diri kita. Dalam diri manusia. Kenapa? Karena kita laqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Summa sawwarnakum. Ini yang menarik kalau kita renungkan lagi. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaika. Setelah dijadikan oleh Allah, kemudian dikatakan oleh Allah peristiwanya, dikatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang disuruh, fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Lam yakum minas sajidin, dan dia memang tidak mau sujud. Iblis ini, dia bukan orang yang mau bersujud pada Allah SWT. Yang menarik, kita lanjutin sebentar. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka, apa yang mencegahmu wahai iblis? Iblis berasal dari kata ablasa, yang artinya kehilangan harapan. Orang sudah tidak ada lagi kebaikan, tidak punya harapan sama sekali untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Karena itu dia sebut dengan iblis. Dia sudah tidak dapat satu tetes rahmat pun dari Allah SWT. Iblis. Kita lihat selanjutnya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah SWT, apa yang mencegahmu wahai iblis, alla tasjuda, untuk bersujud, ya, id amartuk. Ini yang kalimatnya menarik karena Allah menambahi dengan kata id. Dalam kajian nahwu, id model kayak begini namanya id fujaiyah. Idaan kalau dalam bahasa Jawa, atau pada saat itu, kira-kira kayak gitu maknanya. Allah mau bilang, kenapa kamu tidak sujud ketika saat itu aku perintah? Ya. Allah berkata, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia bilang, aku lebih baik daripada Adam. Aku khalaqtani, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kita lihat sekarang. Problemnya iblis itu, sampai dia turun derajatnya menjadi iblis, bukan problem antara iblis dan Allah SWT. Kalau iblis dan Allah SWT sebenarnya tidak ada problem. Dia tetap bilangnya dia khalaqtani. Siapa yang diakui? Yang ciptaan aku, Allah SWT. Dia sadar bahwa dia enggak bisa ngelawan Allah SWT. Kasusnya iblis ini menarik kalau kita renungkan. Dia bukan orang ateis. Bukan orang ateis. Bukan orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. Bukan makhluk Allah yang tidak percaya kepada Allah SWT.
Tapi dia ini adalah orang yang begitu ada kasus, egonya muncul. Nanti kita melihat bahwa ternyata penyakit paling besar dalam meniti orang meniti jalan menuju takarrub kepada Allah SWT adalah kesombongan. Entah berupa ilmu, entah berupa ibadah, entah berupa apapun saja nanti. Dan itu penyakit paling besar yang harus kita fahami benar-benar. Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang baik atau makin dekat tiap hari kepada Allah SWT. Qala ana khairum minhu khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita renungkan sekarang ketika iblis disuruh sujud oleh Allah SWT kepada Adam, dia menolak. Ini yang pertama yang menarik, bahwa yang dimaksud sombong di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana di surat Al-A'raf disebutkan, ini tidak berkaitan bahwa kita harus sombong kepada Allah SWT. Yang pertama, orang bisa disebut sombong ketika dia berinteraksi antar orang lain, antar manusia. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan iblis kepada Allah adalah bukan karena dia tidak menjalankan perintah Allah saja, tapi dia tidak menjalankan ketika pertama kali diperintah oleh Allah SWT. Ini juga yang harus menjadi renungan bagi kita. Betapa banyak kita ini kadang teledor untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Misalnya disuruh sholat subuh tidak terlalu on time. Itu kira-kira harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan-jangan untungnya tidak ada teguran sebagai iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Pada saat kita diperintah, kenapa kok masih nunda-nunda? Dan itu tradisi yang dibangun, ini yang harus menjadi pengingatan bagi kita. Salahnya iblis adalah begitu diperintah oleh Allah, dia tidak langsung. Orang yang saleh adalah begitu dia diperintah, dia langsung terima perintah itu. Ini yang harus menjadi renungan kita bersama-sama. Itu yang harus renungan dari kalimat id. Yang kedua adalah, kalau kita lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Semua kalimat ini menunjukkan keakuan semuanya. Egoisme yang sangat besar. Musuh terbesar umat manusia dalam meniti jalan ruhani adalah anania, egoisme kita masing-masing. Karena kita merasa lebih besar, karena kita merasa lebih pinter, kita merasa lebih soleh, kita merasa lebih banyak ilmu, kita merasa lebih dari yang lain. Kasus iblis, dia merasa penciptaan saya lebih baik, asal usul saya lebih baik, background sejarah saya lebih baik, keturunan saya lebih baik misalnya. Kita bisa luaskan ke yang lain. Sebagaimana Imam Ghazali mendaftar beberapa hal yang membuat kita bisa sombong. Dan kemudian jatuh derajatnya dari Allah. Karena ilmu, karena pengikut yang banyak, karena jamaah, dan segala macamnya. Ini yang harus kita renungkan benar-benar agar kita tidak ngikut jalannya setan. Agak singkat, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Begitu orang takabur, Allah membalik derajatnya. Apa kata Allah SWT? Qala fahbit minha, turunlah kamu darinya. Para ulama berbeda-beda. Sebagian misalnya menafsirkan minha itu dari surga. Ada yang menafsirkan ha dari darajah. Maksudnya dari derajatnya yang dulu dekat kepada Allah kemudian menjadi jauh kepada Allah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak sepatutnya iblis engkau menyombongkan dirimu, fakhruj, maka keluarlah engkau, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang kecil, engkau orang yang hina. Begitu orang menaati Allah SWT, di pandangan Allah dia minas saghirin. Orang yang sombong di hadapan Allah sebenarnya minas saghirin, dia hina dina, tidak punya pangkat di hadapan Allah SWT. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini yang menarik. Orang sudah turun derajatnya dari Allah SWT, kedekatannya turun, berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan usia saya, biarkan saya terus hidup lama. Dikabulkan apa mboten? Dikabulkan. Karena itu jangan merasa orang yang sudah saleh kalau doa kita dikabulkan. Belum jaminan itu bahwa kita sudah dekat kepada Allah. Misalnya 1-2 kali dikabulkan, saya udah soleh kayaknya ini. Setiap doa kok dikabulkan, iblis dikabulkan oleh Allah.
Iblis dikabulkan oleh Allah. Jangan merasa begitu sudah dikabulkan, subhanallah Pak, alhamdulillah, saya doa ini dikabulkan, terus merasa, dan itu penyakitnya. Itu penyakitnya. Kita harus belajar dari sini. Iblis akan masuk kemanapun untuk ngancurin kita. Karena itu Allah berpesan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Karena Allah yang mesan kepada kita semuanya. Lihat, kita bisa jatuh. Berapa banyak ustadz, kiai yang merasa sudah dekat sama Allah, doanya dikabulkan. Bukankah sudah masyhur cerita tentang Bal'am bin Bawra, cerita tentang ulama-ulama Bani Israel yang setiap doa dikabulkan oleh Allah. Setiap doa dikabulkan, mujabud doa. Tapi endingnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Sama seperti beberapa di Indonesia, lihat tradisi orang-orang Indonesia. Yang rono, engkau kalau ke sana ngomong kabul kajate. Aduh ke sana dia kabul kajate, kan memang bermain dengan situ iblisnya. Misalnya, dan jangan cepat-cepat kita merasa baik hati kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum jaminan bahwa kita akan husnul khatimah. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Allah kabulkan doanya. Kata Allah, dia diberi tangguh. Nah, karena itu kemarin di surah kita misalnya kita bicarakan, kalau kita ngomong usia, iblis itu sudah dari Nabi Adam sampai nanti ila yaumil qiyamah. Ibarat ekspertis, berapa jumlahnya yang bisa digagalkan oleh iblis. Berapa banyaknya orang yang diselewengkan oleh iblis. Dia tahu persis model begini akan jatuh dengan begini, model begini akan begini, model begini. Karena dia sudah ratusan juta tahun, dia tahu. Dia tahu yang model begini akan hancur dengan begini, yang model begini akan hancur dengan begini. Karena itu hati-hati. Karena dia amat sangat expert di bidang itu. Dan karena itulah Allah mewanti-wanti kita. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah ghawa sama dengan dhalla sebenarnya, menyesatkan kami atau menghukum saya, katanya iblis, maka saya akan benar menghalang-halangi. Dia sumpah kepada Allah SWT. Iblis sumpah untuk menyesatkan kita. Dan yang menarik kalimatnya, la'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan nyesatin, ini yang menarik. Kata qa'ada berbeda dengan kata jalasa. Kata jalasa dalam bahasa Arab itu duduk sebentar. Tapi kalau kata qa'ada duduk yang lebih lama. Maksudnya iblis, jangan dikira iblis hanya sebentar saja, dia akan terus. Atau kalau di surat An-Nas, Al-Khannas disebut. Ya, Al-Quran misalnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, apa sebelumnya itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia terus yuwaswis terus, bisikin terus. Dan tidak berhenti bisikinnya. Kalimatnya menarik karena khannas itu sama juga misalnya ketika Al-Quran bersumpah dengan bil khunnas, ya. Seperti kalau ada bintang yang on off, kelap-kelip, ya, itu bukan berarti bintangnya tidak ada. Dia hilang sebentar tapi akan berkelip lagi. Hilang sebentar dia berkelip lagi. Seperti itulah setan kepada kita. Iblis kepada kita, dia akan terus ngikutin kita, terus. Itu yang disebut dengan Al-Khannas. Ini yang menarik, sama semuanya ini. Dia bersumpah, sungguh aku akan lama, aku akan ikuti, la'udanna, kata iblis, lahum siratal mustaqim. Yang terakhir, thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Ini beberapa trik iblis yang harus kita benar-benar fahami. Yang pertama, kata iblis, saya akan mendatangi mereka, sungguh saya akan mendatangi umat manusia itu untuk aku sesatkan, min baini aydihim, dari depan mereka. Ini tentu untuk tipe orang yang ini kurang ajarnya iblis, ya. Jadi ada orang yang tahu maksiat di depan matanya, dia ada lakuin. Ini cara godain iblis. Sudah tahu itu haram di depan matanya persis dan tidak ada yang ngalang-ngalingnya, tidak pakai berpikiran. Dia tidak punya ini tidak haram, tidak tahu. Dia tahu persis ini haram dan dia lakuin. Itu cara godain iblis pertama kali. Dia benar-benar di hadapan kita dan kita nurutin. Ini salah satu banyak
orang gagal kalau dia punya iman yang amat lemah. Biasanya caranya kayak begini nih, model yang pertama. Ya. Min baini aidihim. Yang kedua agak singkat, wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kata para ulama tafsir salah satunya adalah setan datang, iblis datang dari belakang kita dengan cara membuat seakan-akan itu baik. Gak popo, si enom. Kapan lagi? Jadi dia min khalfihim, tidak benar-benar di depan kita. Tidak benar-benar di depan kita. Dalam perjalanan tadi di kereta, di depan guru bahasa Arab yang jadi Bu Sulalah, depannya lagi orang, di depannya orang ciuman terus banyak perjalanan. Dia bilang gimana ini ya, di depannya saya jadi ingat wa min khalfihim baini aidihim ya, di depan mereka. Di depan mereka persis. Dan itu trik pertama setan, godain kita. Trik pertama setan. Kalau kita gagal situ mudah, kita ini paling gampangan digoda setan. Udah jangan mikir yang kesini, pasti hancur kita, pasti hancur. Kalau kita dihadapin perempuan, udah lupa mimbai aidihim. Cuman di situ saja kualitasnya, tidak tahan lagi. Atau apalagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita renungkan, wa min khalfihim, dari belakangnya. Bisa ngibur kita, gak popo. Iku kan balasan. Terus gaya umroh aja. Insya Allah suci dan segala macamnya. Wa min khalfihim. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, wa an aimanihim, dari kanannya. Kata para ulama, itu seakan-akan dia terus berbuat baik. Tapi dia datang dari setan. Sholat tahajudnya makin api. Datang ke majelis ilmu makin terus. Tapi semua niatnya bukan karena Allah. Tapi terus dia dibikin jelek dengan amalan yang baik. Ini godanya orang-orang soleh. Hati-hati. Ceramah seakan-akan dia karena Allah, tapi sebenarnya karena dikagumi orang. Di Indonesia karena ingin dapat uang. Dan macam-macamnya. Min baini aidihim wa an aimanihim, dari sisi kanannya, dari aiman ini, dari aiman. Nah, ini dari aiman. Wa an aimanihim ya. Digoda terus. Karena itu sekali lagi jangan juga sudah merasa orang baik kalau sudah rajin ibadah. Sekali lagi. Karena kadang setan godain situ. Kita bisa digoda dari aspek ibadah yang kita lakuin. Orang sudah sholat, Allahu Akbar, tanganmu itu tidak benar itu. Dalam hatinya, terus semua amal soleh yang kita lakuin. Yang terakhir, ini yang paling worst. Paling worst. Kata para ulama, yang paling terakhir, wa an syama'ilihim, dari aspek kiri. Dari kiri kita. Biasanya makin perbuatan jelek, bagi dia sudah baik. Terus dilakukan jelek, terus. Karap-karap gua, terserah gua, mau saya mabuk ngapain yang buruk, dan segala macam. Dia sudah diperlihatkan amal yang buruk jadi baik bagi dia. Kalau yang sini amal yang baik, menurut dia baik, tapi sebenarnya jelek menurut Allah. Kalau yang di sini amal yang jelek, tapi menurut dia sudah jadi baik itu, sudah jadi biasa. Ini sudah paling worst, paling worst. Coba kita renungkan, semua upaya dilakukan oleh setan. Dari depan, dari segala macam kita digoda oleh Allah, oleh setan, oleh iblis untuk godain kita agar kita tersesat, agar kita sesat. Karena itu Allah mewanti-wanti kita sebagaimana di surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Karena begitu kita tersesat, Masya Allah, begitu kita masuk neraka. Masih di surat Al-A'raf Allah bilang, wa nada ashabun nari ashabul jannah, nanti bengok-bengok, dalam bahasa Jawa, nada, berkoar-koar, orang yang ada di neraka kepada orang yang sudah ada di surga. Apa kata dia? An afidu alaina minal ma, kasih saya setetes air, kata dia. Di mana sih di dunia ini orang tidak mau ngasih segelas air? Tidak ada orang tidak mau kalau diminta, tetangga kita minta air, nggak ada orang merasa, tuh, weman rek, buahnyuku di JP, satu gelas, nggak ada. Sekikir-kikirnya orang
Tidak mungkin merasa dia kehilangan harta bendanya kalau yang diminta hanyalah segelas air. Dari bahasa Arab dulu itu disebut dengan al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un. Orang yang kikir adalah dia mencegah untuk memberian yang kecil. Menurut para sahabat, al-ma'un itu adalah zakat. Sebagian sahabat menyebutkan, menurut para sahabat, menurut hatinya sahabat, ngasih zakat itu seperti kita ngasih segelas air. Nggak ada beratnya di sini. Kalau kita kan boten, ngasih zakat seperti orang soleh. Saya udah ngeluarin zakat 2,5%, alhamdulillah. Bagi para sahabat itu seperti kita ngasih air. Itu al-ma'un. Itu al-ma'un. Ini yang menarik. Bayangin nanti orang yang sudah masuk neraka digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Dia akan koar-koar kepada orang di neraka. An-nafidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Atau sebagian dikasih min ma. Sebagian dari opo aewis. Apa yang lebih rendah dari air. Kalau orang sudah putus asa, hal yang paling terendah yang bisa diminta oleh orang adalah air. Orang kalau sudah sangat putus asa, dia minta bahkan yang lebih rendah dari air. Atau apapun sajalah, meskipun sedikit dari apapun saja yang Allah rezekikan sama kamu. Hei penduduk surga, itu kita diingatin oleh Allah. Jangan sampai kita tergelincir oleh khutuwatis syayatin, khutuwatis syaiton, langkah-langkahnya setan. Triknya begitu banyak, karena itu kita harus hati-hati. Agar apa? Agar kita tidak end up menjadi mujrimun, menjadi orang yang dimasukkan ke nerakanya Allah SWT, yang tidak bisa apa-apa, hatta minta air tidak dikasih oleh Allah. Dia bilang, qalu tidak bisa, Allah mengharamkan bagi orang-orang kafir, kata Allah SWT, kata orang-orang di dalam surga. Mau kemana kita? Mau kemana kita kalau kita renungin? Kenapa ini penting? Karena satu, motivasi untuk menjadi soleh. Yang pertama, kadang-kadang selain perasaan kita untuk cinta kepada Allah, punya rojak kepada Allah, khauf minallah, kita harus takut. Kita harus takut. Kata salafus saleh, orang yang punya ilmu tapi tidak meningkat khosyahnya, itu tanda ilmunya tidak manfaat. Kalau kita hadir ke pengajian, tambah ilmu tapi tidak ada takut kepada Allah, tidak ada takut kepada neraka, nggak ada manfaatnya ilmu kita. Tidak ada manfaatnya ilmu kita. Itu yang harus kita renungkan. Bahwa sungguh-sungguh setan terus, dia sudah bersumpah di hadapan Allah. La'aqudanna, aku akan lama, terus menerus, aku akan gelincirkan dia. Ini yang harus kita renungkan. Dan dia akan gunain seluruh potensinya. Sekali lagi dia expert. Sekali lagi dia expert. Ini yang agar kita hati-hati benar. Agar kita hati-hati benar. Kenapa? Karena langkahnya sekarang makin banyak. Di Indo misalnya, min khalfihim misalnya di Indonesia makin amburadul. Makin amburadul misalnya. Jangankan hal-hal yang maksiat hari ini. Hal-hal yang nampaknya jelek sudah jadi seperti baik. Sudah seperti baik. Contoh, saya tidak mau nyebutin. Saya pernah berjalan-jalan dengan orang-orang yang so-called ini sudah ya dosen perguruan tinggi Islam. Tidak terlalu capek sudah bilang, yo mboknya seperti orang Syiah dikit-dikit lah. Karena Allah tahu kalau kita capek. Meskipun ini padahal sudah kita ajak jamak, bayangin. Sudah diajak jamak saja udah, karena ribet tempatnya susah dan segala macam. Kan ya bisa, nanti Allah kan maha tahu. Kita nanti sholat aja lah nanti setelah kita punya waktu. Misalnya subhanallah. Ilmu kadang-kadang justru tidak membuat kita makin wa min khalfihim. Kak popo dan segala macam. Innallaha ghafurur rahim. Nanti kan masih ada taubat. Sebelum malam yughorghir, fine, it's okay. Dan segala macam. Ini yang harus kita renungin dalam-dalam. Begitu kita masuk ke langkah setan, setan tidak pernah melepaskan kita. Dia terus dan terus dan terus dan terus. Ini yang penting untuk kita renungkan bersama-sama, karena ini masing-masing dari kita digoda dengan tingkatan kita masing-masing. Dan tidak ada satupun orang yang lepas dari godaan. Meskipun dalam aspek yang lain kita bisa menilai positifnya. Kalau Allah ingin meningkatkan derajat kita, maka tentu kita harus digoda. Satu aspek positifnya. Positif. Kalau tidak ada setan yang goda, tidak nas kita. Tidak meningkat kualitas iman kita. Nggak tahu kita benar-benar berjernih ibadah kita kepada Allah. Kalau tidak pernah soal, kita tidak pernah tahu rasanya sombong,
Rasanya benar-benar mau ikhlas kepada Allah. Karena itu memang disengaja, bukan disengaja, karena memang itulah salah satu kata para ulama yang kadang-kadang itu manfaatnya agar kita terus makin hari makin baik, makin hari makin baik. Bukan untuk nurutin setan, tapi setan dihadirkan justru untuk kualitas kita. Karena Allah terus makin baik, makin baik, makin baik. Sekarang kita lihat, saya ini kegoda dari aspek yang mana? Min baini aidihim, wa min khalfihim, wa min aimanihim atau wa an syama'ilihim dan segala macam itu yang harus segala macam kita renungin dalam-dalam terus meneruslah untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT tidak karena yang lain, tidak karena yang lain. Ini mungkin pesan singkatnya, mohon maaf saya tidak ada persiapan sama sekali. Tadi yang mampir surat Al-A'raf, ya surat Al-A'raf ini saja mungkin hari Jum'ah agak lebih terstruktur insyaallah. Kajian kita saya cukupkan segini saja, semoga manfaatnya dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Pak. Ketemu lagi, Pak. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih punya waktu setengah jam kayaknya, mungkin kita manfaatkan ya Pak ya, kalau ada pertanyaan ya Pak ya. Anything, any. Silakan, ada yang bertanya? Om Peta. Wah. Kita langsung aja, silakan. Silakan langsung aja. Susah kalau dari kita yang apa yang kita sudah lakukan untuk meningkatkan itu menghalangi ya godaan setan ini hal-hal kecil setiap hari ternyata itu dosa yang besar itu aja. Tolong ulang sampai sudah terjawab. Pak Jari silakan langsung aja. Tadi ada enggak? Boleh ditulis. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena disuruh nanya udah ya nih. Begini Ustaz. Ini menarik ras setan ya. Tadi dijelaskan bahwa kenapa setan sampai ke dunia ini itu karena kesombongan setan tidak tunduk pada Allah, lalu Allah mengusirnya sampai ke dunia. Kalau sedikit balik ke belakang, apakah memang ini terjadi karena salahnya setan sehingga kesalahan terus dia dihukum sampai ke sini dan dia terus hidupnya berpanjang? Atau barangkali ini memang sudah skenario dari awal begitu untuk menguji kita? Karena kalau nggak ada setan kita nggak ada lawan gitu. Kita nggak ada lawan, artinya begini. Sama seperti yang bola yang bagus. Kalau nggak ada lawan juga nggak percuma dikatakan hebat ya. Jadi iman kita agak pertama ketika kita digoda. Kalau berapa barangkali iman seperti itu aja. Atau barangkali sengaja sekali Allah memang sudah yang begitu begitu sehingga kita ada kan yang menggoda sehingga kami kita lambat. Yang kedua, ini bukan tapi sedikit tambahan. Ada yang menarik
saya lihat di situ ketika setan sudah dihukum oleh Allah dan dicampakkan ke dunia ini, lalu setan memohon kepada Allah, Allah menerima mengabulkan doanya. Ini semacam berdoa begitu, kalau kita tidak pernah putus asa berdoa, Allah akan mengabulkan. Yang kedua, pada Aisyah itu adalah setan istiqamah. Istiqamah dari pertama sampai akhir istiqamah memudah, tidak pernah berhenti. Nah ini mungkin pelajaran kita istiqamah juga di ibadah, sebaliknya. Jadi itu pelajaran positif dari istiqamahnya setan barangkali. Mohon saya yang pertama tadi bagaimana? Apakah memang kena Allah sudah buat demikian desainnya, atau barangkali kena setan itu masuk kesalahan dari Rasulullah? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ustadz Gunggun dan Ustadz Fadil, para asatid yang lain bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang apa maksudnya? Miss World, ya. Karena ngelihat wajah tampannya Mas Petaruka jadi lupa semuanya saya. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kecil kalau kita lihat dalam sejarah. Bahkan digambarkan kalau dibanding dengan Umar bin Khattab jauh banget. Jauh banget. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah umat, kata Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada satu kata menarik. Ada satu orang yang bisa dinilai sebagai sebuah komunitas. Kapan? Jadi kalau dinilai ada satu orang, tapi nilainya seperti ummah. Seperti satu umat. Kenapa? Karena kehadirannya dirasakan oleh semua umat. Dan satu umat itu, kalau mau direnungkan, adalah cerminan dari satu orang tuh. Kalau kita ngerenungin misalnya, Indonesia itu menjadi muslim, kalau kita kerucutin kena berapa orang? Wali Songo biasanya. 9 orang ini seperti umat. Karena 9 ini menjadi cikal bakal dari seluruh umat Islam di Indonesia. Ada satu orang, meskipun dia satu orang, tapi di mata Allah, dia nilainya seperti satu umat. Salah satu orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil, tapi di mata Allah, innahu ummatun. Dia umat. Sama seperti Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut ummah. Satu orangnya, tapi disebut ummah. Kenapa? Karena kalau kita telisik, semua agama tauhid, ujungnya kemana? Nabiullah Ibrahim. Islam yang kita punyai hari ini, cikal bakalnya adalah dari Nabiullah Ibrahim. Yang nanti punya Ismail terus kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, satu orang tapi nilainya, subhanallah, satu umat. Tapi yang menarik, ada satu orang yang tidak punya nilai apa-apa. Hadis sahih menyebutkan, nanti dari kiamat ada orang yang gemuk, pakai samin di dalam hadis, udah kebok berat dan segala macam, ketika ditimbang di mizan, tidak lebih berat dari sayapnya lalat. Bayangin ada orang yang begitu dihisab oleh Allah, beratnya itu tidak lebih berat dari sayapnya lalat. Ada satu orang yang kalau ditimbang beratnya lebih berat dari seluruh satu umat. Rasulullah menyatakan imannya Abu Bakar, kalau ditimbang dengan imannya kita semuanya hari ini, beratan mana? Imannya Abu Bakar radhiyallahu an. Subhanallah, satu orang dan segala macam. Tapi kalau kita renungin bagaimana Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, dia kecil dalam pandangan kita mungkin. Penilaian orang terhadap orang itu tidak utuh. Mungkin dia lihat dari aspek kecilnya kita bisa melihat, oh dasar kecilan segala macam, dasar kecilnya. Tapi Allah sudah bikin itu. Dan itu yang terbaik bagi Abdullah bin Mas'ud. Sayangnya kita tidak mengerti kenapa sih dia dijadikan tingginya segitu, kenapa sih dan segala macamnya. Kalau kita punya ilmu yang luas sebagaimana atau kita diberikan sedikit hikmah tentang kenapa orang itu dibentuk begitu, tidak mungkin kita bilang you better than him and you, tidak mungkin. Karena masing-masing kita punya peran dalam dunia ini. Masing-masing kita punya peran dalam Islam, terutama bagi orang muslim. Wajtabakum, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi instrumen dalam Islam dan kita bisa membantu Islam. Meskipun kita bukan Allah butuh sama kita yang butuh sama Islam. Tapi masing-masing di antara kita ini sebenarnya significant elemen dalam Islam. Ada yang mungkin bisa masang batu bata dan itu kontribusi kita yang terbaik dalam Islam. Misalnya,
Bukan yang ceramah yang terbaik. Mungkin I am the worst. Karena mungkin saya banyak, saya kecampur riak, saya kecampur ini, dan segala macam. Mungkin yang azan yang terbaik. Tapi masing-masing semua terbaik sebenarnya. Karena masing-masing kita berkontribusi untuk agama ini, untuk izul Islam wal muslimin. Itu yang menarik kalau kita renungkan. Tapi dasar bodohnya manusia, nilai orang hanya dari kulit dan lengkuk tubuh. Memangnya kita ini yang kok daging atau siapa kita ini? Kita makhluk Allah. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Begitu mulianya, kemudian kita direndahkan serendah-rendahnya seperti makhluk fisikal. Lek melengkung ngene ayu, lek rene elek. Subhanallah. Pengukuran cap apa itu? Coba kalau kita renungin. Kalau tingginya segini cantik, kalau segini tidak cantik. Kalau kita renungin betapa bodohnya cara berpikir kita dan betapa bobroknya peradaban kita kalau kita renungin dari aspek itu. Allah walaqad karramna bani Adam. Kita mulia karena apa? Tidak hanya karena fisik. Fisik mungkin banyak ulama berbeda. Secara fisik kita lebih baik dari yang lain. Tapi jauh lebih banyak. Ada ruh di dalam diri kita. Dan banyak hal. Kenapa kok kita mikir, ya Allah, subhanallah. Itu yang kita, kenapa miswat itu sebenarnya, kalau kita pandang dari aspek itu, cara penilaian yang masih sangat, Masya Allah. Bolehlah, karena memang dia tidak mengerti kesejatian, dia tidak mengerti hakikat hidup, tidak mengerti Allah, tidak ma'rifat terhadap Allah, ya wajar. Ya wajar kalau orang barat kayak begitu, tapi kalau orang Islam ngikut-ngikut, menurut saya, oh, Anda ini tidak tahu Allah atau gimana gitu maksudnya, tidak ma'rifat terhadap Allah atau gimana, itu persoalannya. Kita ini makhluk yang jauh lebih mulia, hatta dari apapun saja. Itu yang harus kita renungin dalam-dalam. Kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Begitu dia diajari Ar-Rahman, dia langsung ke pasar, dia bacakan di hadapan orang-orang Ar-Rahman, Allamal Quran, dia antemin plong. Apa dia bilang? Sungguh tidak pernah aku merasa musuhku itu lebih hina kecuali hari ini, kata Ibnu Mas'ud. Kemarin aku melihat Abu Jahal dan segala macamnya itu cukup kuat. Tapi begitu aku membaca Quran dan dia menghantamiku hingga aku berdarah, aku merasa tidak pernah aku merasa musuhku lebih rendah kecuali hari ini. Dan demi Allah, kalau kalian mengizinkan besok aku akan lakukan hal yang sama. Abdullah bin Mas'ud. Kenapa dia hebat? Ketika dia dikirim ke Kufah, sekelompok orang mau melakukan umroh. Jumpa dengan Rasulullah di Madinah, ditanyain, siapa Anda ini semuanya? Dari mana Anda dia semuanya? Dia jawab, min fajjin amik, dari lembah yang dalam. Kemana Anda mau menuju? Ilal baitil atiq, ya, ke Ka'bah. Tapi semua jawabannya pakai Al-Quran. Ditanya, jawab Al-Quran. Ditanya, jawab Al-Quran. Umar bin Khattab kan mikir, gila ini, komunitas ini. Saya tanya, jawabnya Quran. Saya tanya, jawab Quran. Dia bisa nebak. Afikum Abdullah bin Mas'ud? Apakah di antara kalian ada Abdullah bin Mas'ud? Ya, di antara kami ada Abdullah bin Mas'ud. Satu orang bisa merubah satu komunitas menjadi people of Quran. Satu orang tapi semua komunitas menjadi wajahnya menjadi Quran. Behaviornya menjadi Quran, cara berpikirnya menjadi Quran. Pantas Rasulullah menyatakan Abdullah bin Mas'ud ummah. Satu orang tapi dia ummah. Sekarang nanti kita renungkan diri kita masing-masing. Saya ini siapa? Saya bisa enggak manfaat sama istri saya, sama anak saya, sama keluarga saya, sama RT saya, sama RW saya, dan segala macam. Cita-cita kita harus tinggi. Meskipun kita tidak bisa sampai seperti Abdullah bin Mas'ud, tapi paling tidak menjadi siapa kita ini. Itu yang menjadi renungan kita bersama. Kalau kita sudah mikir kayak begitu, Miss World dan segala macam itu menjadi sangat rendahan cara berpikir kita. Itu yang menurut saya kenapa, ya saya tidak mau menyalahkan bagi orang yang memang belum sadar dan belum mengerti misalnya. Tapi kalau umat Islam yang sudah mengerti siapa Allah, bagaimana kita mulianya, kita dikasih Al-Quran, subhanallah. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang disucikan. Kita ini udah banyak dosa, dikasih hadiah Al-Quran oleh Allah SWT. Demikian banyak kemuliaan, terus cuma dinilai dari lekuk tubuh. Maksud saya kan, sampean niki Islam tapi itu maksudnya itu. Dengan sebegitu banyak keindahan dalam diri manusia. Itu yang harus benar-benar kita renungkan mungkin untuk tidak ikut-ikutan dengan berbagai tradisi. Meskipun ya tentu saja setiap orang punya haknya masing-masing untuk melakukan tradisinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peningkatan iman kita itu hasil pribadi kita atau rahmat Allah? Tentu semuanya tidak ada hasil karya diri kita sendiri, karena semuanya adalah rahmat Allah SWT. Dan itu justru ciri orang saleh. Kalau kita sudah merasa naik baik karena diri kita sendiri, jatuh kita. Itu. Kalau kita merasa baik karena kita dapat rahmat Allah, kalau Allah tidak bangun kita, tidak mungkin saya bisa. Kalau saya tidak dikasih makan Allah, tidak mungkin saya bisa tegak dalam tahajud. Dan segala macamnya itu makin baik diri kita. Jangan, pokoknya cirinya semakin hilang ego, semakin baik kita. Semakin baik, semakin tambah ibadah, tapi egonya kok makin muncul, tidak baik itu. Jadi cirinya seperti tadi itu, ego. Ego, itu yang penting dari usaha kita. Karena kalau orang mengabdi, mestinya hilang egonya. Lah orang ngaku ngabdi tapi kok muncul ego, namanya bukan mengabdi, ngabdi pada dirinya sendiri, itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setan itu memang dijadikan oleh Allah untuk latihan buat kita? Kalau kita melihat sebagian pemikir yang dianggap sebagai pemikir tasawuf punya pikiran nggak begitu. Misalnya menyatakan setan itu justru, misalnya ya, ada pemikir di Indonesia yang menyatakan setan itu justru pemilik tauhid tertinggi, kata dia gitu. Karena dia tidak mau bersujud kepada Adam, dia hanya mau sujud sama Allah misalnya. Dan segala macam, ada banyak argumentasi yang kayak begini. Tapi sekali lagi kalau kita ngelihat dari Al-Quranul Karim, tidak ada nada positif pun berkenaan dengan iblis. Karena itu iblis bukan merupakan makhluk yang memang oleh Allah ditugaskan untuk kayak begitu. Iblis itu tugasnya bukan dari amarnya Allah SWT. Kalau Nabi itu memang dia dapat amar, disuruh oleh Allah, Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Karena itu kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad adalah representasinya, ya. Karena dia merupakan quote in quote ya, sekali lagi karena susah membahasakannya. Karena Allah sebenarnya menyuruh. Tapi iblis tidak ada itu dalam Al-Quran bahwa dia mendapat perintah. Justru dia sendiri yang bilang, ya Allah tangguhkan saya karena saya sekarang turun derajat saya tidak mau dong sendirian. Kira-kira kayak gitu, tunggukan saya dan saya janji ya Allah, la'aqudanna, saya akan goda mereka. Tapi semua order datang dari siapa? Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Apa motivasinya saya tidak tahu Pak. Ya. Kenapa iblis kok menggoda kita? Saya tidak tahu kalau dilogikan kenapa. Ya mungkin tidak mau sendirian di neraka. Wallahu alam, saya tidak tahu apa motivasi iblis sampai dia kok punya keinginan untuk nyelewengin kita. Tapi motif utamanya kalau kita mau akalkan kita, karena iblis itu merendahkan manusia. Dia sama sekali tidak lihat unsur positif dari manusia. Kenapa? Karena dia sombong. Saya jauh lebih baik. Saya akan tunjukkan ya Allah. Saya mau tunjukkan bahwa asumsi saya benar. Pikiran saya benar. Bahwa manusia itu tidak layak jadi khalifatullah. Tak goda dia. Ayo saya buktikan. Kira-kira begitu kalau kita. Allah bilang, oke silakan. You bisa godain dia silakan. Tapi you akan tidak bisa ngapa-ngapain sama orang yang ikhlas. Dan dalam beberapa hal, setan benar. Dalam beberapa hal, berapa banyak orang bisa digoda setan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakan aset yang diberikan oleh Allah SWT, akal kita, ruh kita, Al-Quran dan segala macam. Kita bisa menjadi lebih buruk dari setan, bisa lebih buruk dari binatang. Kenapa? Karena asumsi itu tadi. Asumsi itu tadi. Karena dia ingin membesarkan pikirannya. Motivasinya hanya jealousy. Hanya jealousy. Satu arogan, yang kedua itu jealous. Jealousnya apa? Jealous masalah kedudukan agama. Sekali lagi, antar ustadz bisa saingan. Bisa saingan. Bukan karena motif keagamaan, egoisme. Ada Adam, ada iblis yang mau dijadikan khalifat fil ard. Ini tugas keagamaan, tidak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Bukan naik promosi, angkat jadi manajer, no. Ditugasin ke dunia lagi, bukan di surga. Mestinya kan iblis, oke, silakan kamu ke dunia, soro. Aku mending di surga. Selesai urusan. Tapi ini adalah karir religius. Berapa banyak ustadz satu sama lain saingan. Kalau, wah ini lebih banyak jamaah,
mulai itu tidak benar itu, ajarannya banyak bid'ahnya dan segala macamnya. Dan muncul dimanapun saja. Ingatlah karena itu bisikan setan. Setan sama dulu. Enak aja ini kan jadi khalifatullah fil ard. Adam mang siapa? Saya apa? Alumni Azhar, kayak begitu, kira-kira kayak begitu. Dan segala macam. Itu yang harus kita renungkan dalam-dalam. Jadi sama sekali setan tidak ada kaitannya dengan bahwa dia dijadikan Allah untuk motivasi kita. Tapi sekali lagi, tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada manfaat positifnya apapun, hatta maksiat, maksud saya. Selalu ada aspek yang lain yang bisa kita cari dan segala macamnya. Karena itu hatta setan pun ya begitu. Bagi orang yang mukmin dia bisa menjadi alat untuk menaikkan dan segala macamnya. Itu yang menarik dari kehidupan ini. Sama seperti penderitaan kita, ya, kadang-kadang itu dipelecut untuk naik kita dan segala macamnya. Apapun saja di tangan orang mukmin dia bisa menjadi baik. Dia bisa menjadi baik. Asalkan itu semuanya digunakan untuk langkah naik dalam taroki kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak begitu Pak Azhari ya. Yang bukan alumni Azhar ya, Pak. Kita masih ada 15 menit, silakan ibu-ibu kesempatannya. Ada bertanya dari ibu-ibu? Sudah jelas semua insya Allah, sudah tahu how we face syaitan. Ada enggak dari ibu-ibu? Nanti dulu dari ibu-ibu, kalau ada, kalau tidak ada saya kembalikan kepada bapak-bapak. Oke, enggak ada. Silakan, ada lagi satu atau ya silakan. Silakan, cukup ya. Ayo ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian tafsir memang terdapat dua pendapat ya. Ada kelompok yang menyatakan dulunya iblis itu bagian dari malaikat, tapi kemudian jatuh karena itu. Tetapi sebagian yang lain ini menentang, iblis bukan bagian dari malaikat. Karena Al-Quran memberikan karakter malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna yu'marun. Jadi karakter dasar gini, setiap makhluk ciptaan Allah itu kan punya karakter. Malaikat punya karakter baik terus. Misalnya, manusia diberi kebebasan, dia bisa baik dan bisa buruk, tergantung pilihannya di segala macamnya. Jadi ulama yang menolak bahwa iblis merupakan bagian dari malaikat karena bertentangan dengan karakter penciptaan malaikat sendiri yang dikarakterkan Quran sebagai layak sunallah. Yang kedua misalnya dia melihat merupakan bagian dari jin, saya lupa ayatnya, yang mungkin Ustadz Fadil yang bisa bantu. Sayangnya sedikit di dapur ya, jadi nanti monggo dengan Ustadz Fadil yang menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari malaikat ya. Tapi dia makhluk Allah yang memiliki kedekatan ya, mungkin setingkat malaikat. Misalnya kalau saya tidak keliru, dia bahkan derajatnya itu seperti para malaikat meskipun dia bukan bagian dari malaikat ya. Dan ini yang menarik, hampir semua nama di dalam Al-Quran itu termasuk nama iblis, nama malaikat, nama manusia dan segala macamnya, itu semuanya punya karakternya yang sendiri-sendiri. Misalnya kenapa disebut jin, karena memang dia tidak bisa dilihat. Mengapa disebut insan, misalnya karena dia punya potensi lupa, punya sifat karakter untuk mencintai dan segala macamnya. Dan iblis memang dibedakan oleh Allah dengan malaikat. Saya lebih condong ke pendapat yang kedua, karena menurut saya jauh lebih kuat. Untuk ayat pastinya Ustadz Fadil. Karena yang hamil Quran ya. Bagaimana, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak cukupkan,
Insya Allah Ustadz Yahya akan mengisi kembali kajian hari Jumat malam. Jadi pesan sponsor insya Allah kembali datangilah majelis kita hari Jumat malam. Insya Allah Ustadz Yahya akan mengisi kembali. Sudah tidak ada pertanyaan? Cukup? Insya Allah? Sudah ya? Sekali saja sudah. Oke ya, jadi kita akan beri kesempatan saya juga untuk istirahat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas Ustadz Yahya atas kajiannya. Semoga insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.